Pertengahan tahun lalu, bulan Agustus, di media Korea, dia bilang, pemain lokal kita punya kelemahan secara mental, takut kalah sebelum bertanding. Dan kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Menurut saya, itu Sinteyong yang ngomong. Itu Coach Shin pernah bilang, kemarin Indonesia nih sebelum lawan siapapun pasti kita udah takut duluan. Dan sekarang kita merubah mindset itu. Merubah, mau lawan siapa kita hadapi. Mau lawan Australia, mau lawan siapa kita hadapi. Tentunya dari situ kita kebentuk mentalnya. Mau lawan misalnya kemarin Australia yang kita lawan, mereka pemain-pemain juga bagus semua. Kita hadapi, ya Korea, kita hadapi semua. Itu yang Coach Shin ingatkan. Jangan takut sebelum mau lawan siapapun kita hadapi. Itu dirubah Coach Shin betul-betul. Dirubah Perubahan ya mental pemain timnas Indonesia. Jadi, ya dari waktu kalah Coach Shin. dari Uzbekistan, Sinteyong tuh sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial terkait wasit. Cukup keras menurut saya. Ini mengkritik pernyataan. Sinteyong lagi ya. Yang sebetulnya saya tidak dalam frekuensi sama dengan pernyataan itu. Yang wasit Cina itu. Kalau di kita kan nggak ada nyalahin itu yang tentang offside itu. Cuman kenapa kita selalu bermain dirugikan wasit. Terus pas pertama match lawan Qatar kita selalu dirugikan. Betul. Yang saya itu kan, saya kena kartu merah. Siapa yang mau saya kena kartu merah kan? Karena itu memang saya mau kontrol. Saya itu kan mau dari Fajar kan sebelum itu mau crossing. Mau crossing tuh terus saya sprint, habis sprint tuh saya kembali lagi, tapi saya telatnya pemain Qatar udah clearin bola dulu, jadi saya keinjek tuh di slow motion sama VAR. Pertama dia kasih yellow card, saya bilang ref, this yellow card, oh iya ref, but pemain Qatar bilang you check the VAR, ganti change the red card. Setujulah, kita sepakat wasit itu cenderung ke Qatar lah sebagai tuan rumah. Ada beberapa keputusan yang kontroversial. Tapi yang kita tunggu adalah analisis pernyataan Sinteyong sebagai pelatih kepala misalnya. Yang saya dapat adalah ini bukan pertandingan sepak bola, ini komedi. Sama sekali nggak ada vitamin sepak bolanya. Nggak ada dia analisis misalnya kenapa timnya kebobolan lewat bola mati atau apapun lah. Yang bicara tentang teknik, yang bicara tentang taktik nggak ada. Ya habis itu kita benar-benar wasitnya fair, ya kita buktikan masih bisa, masih ada harapan nih. Mungkin dari Coach Shin juga ya selalu menekankan kita, selalu semangat, selalu fokus, selalu memberikan motivasi ya pelatih Sinteyong. Kompak sama yang lain, baik naturalisasi sama lokal, selalu memberi motivasi. Habis main kita ngobrol sama-sama pemain sebelum kita selesai latihan. Besok pertandingannya harus gini ya, harus semangat, harus saling bicara, jangan saling nyalahin. Mungkin dari situ kita belajar ini arti sebuah tim yang kompak belum yang kompak, yang benar-benar dikasih paham belum nih menjadi sama sebuah Sananta tim yang kuat menuju ke tim paham. yang kuat. Mungkin itu yang bagi saya, tim ini solid, bisa, insya Allah bisa gitu kan. Dan sampai akhirnya kita main di match-match itu, kita semakin kompak gitu, semakin kuat, semakin solid. Nah, oke teman-teman semua, di video kali ini kita masih membahas tentang Bung Toel yang selalu memberikan kritik kepada pelatih Sinteyong. Ya, bahkan striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta ya dengan berani memberikan pemahaman kepada Bung Toel bahwa yang dilakukan Sinteyong itu memotivasi para pemain timnas. Ya, sudah benar yang dilakukan pelatih Sinteyong. Usahanya pun sudah diakui oleh para pemain timnas Indonesia, menyatukan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Itu yang dilakukan pelatih Sinteyong, kemudian membentuk mental dari para pemain timnas Indonesia ini untuk tidak takut dengan nama-nama besar seperti tim-tim yang di atas Indonesia seperti Australia, Qatar, bahkan Jepang. Ini pemain timnas Indonesia diberikan ya mental yang kuat untuk tidak takut menghadapi lawan siapapun. Tetapi Bung Toel mengatakan Sinteyong ya, pemain-pemain timnas Indonesia ini dibilang takut ya menghadapi lawan-lawan yang di atas level Indonesia. Jadi seringkali kita dengar bahwa Bung Toel selalu mengkritik kinerja pelatih Sinteyong. Padahal beberapa pengamat sudah memberikan pemahaman ya ke Bung Toel ini. Bahkan sekarang Ramadhan Sananta juga ikut memberikan pemahaman agar Bung Toel ini paham apa yang dilakukan oleh Sinteyong kepada timnas Indonesia. Ya.
Sinteyong benar-benar pelatih yang profesional, benar-benar cinta Indonesia, sehingga apa yang dilakukannya adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia lagi. Jadi mari kita semua dukung pelatih Sinteyong. Tidak ada yang mengkritik secara berlebihan, apalagi melihat kinerjanya. Oke, di video kali ini kita akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Mas TV Channel tentang Sananta memberikan pemahaman kepada Bung Toel. Biar kalian tidak gagal paham, kita langsung lihat videonya. Lalu bulan Agustus di media Korea dia bilang pemain lokal kita punya kelemahan secara mental, takut kalah sebelum bertanding. Dan kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Menurut saya itu Sinteyong yang ngomong. Kalau dulu kan kita masuk lawan Vietnam, lawan Thailand itu kepala udah jarang tunduk ya. Itu pengaruh Kusin juga tidak? Kita lawan Jordania, kita ayo lawan Australia, ayo. Ayo ya benar. Itu Kusin pernah bilang kemarin Indonesia ini sebelum lawan siapapun pasti kita udah takut duluan. Dan sekarang kita merubah mindset itu. Merubah, mau lawan siapa kita hadapi. Mau lawan Australia, mau lawan siapa kita hadapi. Dan tentunya dari situ kita kebentuk mentalnya. Mau lawan misalnya kemarin Australia yang kita lawan, mereka pemain-pemain juga ini bagus aja, semua. Ramadan Sananta ya, Korea. Kita merasakan itu yang efek kepelatihan pelatih Sinteyong, bagaimana mental sudah terbentuk. Itu dirubah Kusin betul-betul. Dirubah Kusin, merubah karakter pemain itu. Iya, bagus. Terlihat sih. Memang dulu lawan Thailand aja kayak aduh, takut pegang bola. Apalagi Vietnam kan. Takut direbut bolanya. Iya, Sekarang merubah itu semua sih. waktu lawan Korea Selatan, kita di fase adu penalti itu sampai 2 putaran kan. Sananta dua-duanya masuk. Gitu cerita di sana itu gimana Sananta? Kejadiannya itu kan pasti deg-degan tuh ya. Deg-degan. Kan pertama kita 5 penendang nih. Iya. 5 penendang. Jadi saya pertama. Saya ini biasanya terakhir. Atau enggak ketiga lah, keempat. Ini kan beban saya tersendiri nih. Iya. Itu kan sempat ke tepis. Tapi saya kencang. Tetap masuk. Tetap masuk kencang. Dan alhamdulillah masuk. Kalau nggak masuk, aduh. Selesai lagi. Serang lagi. Serang lagi. Di yang 5 itu siap semua. Di 5 pertama. Oh ya 5 nih siap nih. Itu kan yang belum masuk Arkan ya? Belum. Iya, Arkan kena Arkan 7. Ketujuh ya? Lupa setelah 5 itu ya. Kenapa ke-7 gitu? Kelima ini ditunjuk siap semua. 5 ini siap. Siap. Oke. Gak ada yang rubah-rubah. Coach, saya siap tapi saya ketiga aja gitu-gitu. Nggak ada. Saya nggak Oke. mau ini kan. Karena kan pertama nih nggak tahu siapa yang mau ditunjuk. Kucin bingung. Dia masih mau catat-catat siapa. Karena kan saya percaya nih sama diri saya. Penalti saya siap. Saya ambil. Kucin lihat saya, muka saya. Sananta siap. Mungkin dia tulis nomor 1 Sananta. Karena kan 1 sama 5 kan penentu. Betul. Satu tuh Berat. mental. Aduh. 5 Tim penentuan. juga kayak Tim ikut tuh juga mental iya. ya. Saya sepanjang jalan tuh saya mau nendang. Bismillah ya Allah, tolonglah. Tolonglah dulu kasih golnya dulu ya Allah. Kasih dulu Al-Fatihah saya baca dulu semua. Mungkin bola tuh bagaimana saya syuting aja, saya arahkan ke sana gol. Nggak kayak Bang Kakak Manhati tuh syutingnya. Asal syuting saya itu Panenka lagi. Gol tapi dia. Sorry Kakak Manhati ya. Pas lihat Arkan Fikri bisa menentukan pertandingan tuh. Iya, dari situ kan kita udah semangat juga nih semua. Udah lolos nih. Astaga, bisa kan manggil dia kan karena Medan kan. Le gitu kan. Bisa. Aman. Jadi bilang aman, siap aman. Aman tiba-tiba pas kita udah mau selebrasi udah mau lari. Enggak gol, astaga. Ini memang kenapa ini udah diberi kesempatan buat kita menang. Iya. Kenapa? Biasanya mental drop itu kayak Drop. apakah ini kita akan Saya kalah akan tuh. kalah lagi. Aduh, nih hilang lagi nih. Kalah lagi pasti nih. Habis itu enggak gol. Nah, Justin. Sebelum itu Kelly. Sebelum Arkan Kelly yang disuruh. Jadi miskomunikasi. Oh, penentuan harusnya Kelly. Penentuannya harusnya Kelly. Jadi Coach suruh Kelly. Coach Yo suruh ini karena mungkin penglihatan Coach Yo itu melihat Kelly nggak siap. Tapi Kelly siap karena Kelly ini juga bingung disuruh. Saya disuruh Rido ini, disuruh pelatih ini. Jadi dia bingung sendiri. Oh, itu kacau berarti. Kacau. Di penentuan itu. Kacau. Jadi Arkan. Oke. Arkan. Coach Yo bilang Arkan. Kalau misalnya Arkan nggak gol,
kalah selesai Coach Yo dimarah Coach Shin pasti. Waktu Arkan maju, Coach Shin udah kaget. Lah, kok Arkan ya? Kan saya suruh itu. Wah itu Coach Yo udah dikduk juga tuh Coach Yo disuruh. Misko. Karena Coach Yo tuh kelihatannya kayak Kelly nggak siap. Oke. Oh, dia rubah tanpa konfirmasi atau dibilang ini, abis itu ini, terus dia yang salah urutan. Jadi Coach Shin suruh Kelly. Coach Yo suruh Arkan karena ngelihat di dalam tuh kayak muka si Kelly ini nggak percaya. Oh Kelly. Jadi inisiatif sendiri dari inisiatif Jaehoon. lah Coach Yo suruh itu si siapa Arkan karena Arkan tuh memang ya seolah-olah siap lah karena dia mau nendang mungkin kan. Dan dia juga gelandang kan. Gelandangannya kan, sebenarnya bagus kan. Sebenarnya ini kan. Tapi kan kalau Kelly tenang orangnya tenang kalau buat penalti. Dia kalau skill bagus Kelly. Apalagi ke tendang penalti. Biasa dia kalau latihan tuh Panenka. Dia passing jangan emang bener jangan. Dia tinggal passing pelan gol. Cuman gitu-gitu ya passing. Mungkin dari situ. Tapi Coach Shin percaya sama Kelly. Pas Arkan gagal, wah itu tambahan lagi nih. Coach Shin sempat marah pas gagal. Marah sempat itu. Saya nggak tahu lah marah-marah tuh mau lihat kesal. Saya lihat di video kan highlight terakhir. Saya lihat, wah ini Coach Shin kesal nih. Kenapa saya suruh ini yang nendang. Habis itu kamu nggak usah nendang lagi ya, kata Coach Shin bercanda. Kita pun ketawa semua. Terus Arkan pun stres juga negara nggak gol. Aduh nangis dia sempat sedih. Pas ketika ada penalti sedih lah karena nggak gol, karena bakal tahu kita kalah. Tapi belum selesai saat itu. Hernando juga dapat penyelamatannya. Dari situ kita bangkit lagi. Nah, oke, itu tadi adalah cerita dari striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta ya, yang memberikan penjelasan kepada Bung Toel bagaimana Coach Sinteyong ini benar-benar ya memberikan jiwa dan raganya untuk Indonesia, profesionalisme seorang pelatih asal Korea Selatan tetapi begitu cinta terhadap Indonesia. Ya kita doakan saja semoga Indonesia selalu berkembang di bawah asuhan Coach Sinteyong dan tidak ada lagi yang mengkritik keras pelatih Sinteyong, apalagi terus menghujat pelatih Sinteyong, bahkan ada yang ingin Sinteyong out. Ini saya rasa kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya oke, di video ini sudah diberikan penjelasan oleh Ramadhan Sananta, seorang striker timnas Indonesia, kepada Bung Toel. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini, Garuda Timnas. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.